Halo semuanya, selamat datang kembali ya di YouTube channelku bersama dengan aku Junita yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah, siapa sih dari kalian yang nggak tahu tentang kasusnya Jack the Ripper? Ya, dia adalah seorang pembunuh berantai yang berasal dari Inggris pada tahun 1800-an akhir. Pembunuh berantai Jack the Ripper ini menjadi sangat fenomenal dikarenakan gaya membunuhnya terhadap wanita yang sangat keji dan dirinya yang melakukan penghilangan nyawa terhadap wanita-wanita dalam rentan waktu yang cukup dekat. Identitas dari pembunuh ini kabarnya masih belum dapat ditemukan bahkan hingga lebih dari 100 tahun lamanya. Akan tetapi, sekitar 8 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2017, dikabarkan ada seorang sejarawan yang berhasil menemukan profil pembunuhannya loh. Nah, bagaimanakah cara sejarawan ini menemukan profil pelaku? Dan yang paling penting, siapakah pelaku penghilangan nyawa yang sadis ini? Kalian semua penasaran kan? Kalau gitu, jangan lupa tonton sampai habis video ini dan Ayo kita mulai. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam penemuan identitas pelaku, izinkan saya untuk meringkas kembali kasus Jack the Ripper ini. Jadi kasus ini berawal di distrik Whitechapel, yaitu salah satu distrik kecil di London, Inggris pada tahun 1888. Distrik Whitechapel ini merupakan distrik kecil yang ditinggali oleh orang-orang yang kurang berada. Pemabuk, perampok, pencopet, semuanya ada di sana. Ditambah lagi, pada tahun-tahun tersebut, jalan-jalan yang berada di distrik Whitechapel ini berliku-liku seperti labirin, sehingga sangat memungkinkan seorang pelaku kejahatan untuk dengan mudahnya bersembunyi apabila mereka ingin melakukan aksi kejahatannya. Karena ditinggali oleh orang-orang yang kurang berada, tentu saja fasilitas yang disediakan oleh pemerintah di distrik ini tidaklah bagus. Contohnya saja, lampu-lampu jalan yang terletak di distrik Whitechapel ini sudahlah tidak banyak, sinar dari lampu tersebut juga remang-remang, sehingga bisa dibayangkan betapa gelapnya keadaan jalan tersebut pada malam hari. Sebenarnya sudah banyak juga kasus-kasus kriminal yang datang dari distrik ini yang dilaporkan kepada polisi. Karena setiap malam, beberapa wanita-wanita juga dengan terpaksa harus pergi keluar untuk menjadi kupu-kupu malam demi mencari uang. Dan memang biasanya laporan-laporan yang masuk ke polisi yang berasal dari distrik ini ya berasal dari wanita-wanita tersebut. Karena wanita kupu-kupu malam tersebut rentan sekali mengalami kekerasan terhadap orang-orang jahat yang berkeliaran pada malam hari. Tapi, di antara banyaknya laporan-laporan tersebut tidak ada satupun kasus yang sesadis dengan kasus yang dilakukan oleh satu orang ini. Tiba-tiba saja di distrik Whitechapel, hanya dalam selang waktu beberapa bulan saja, pasti warga selalu menemukan seorang mayat wanita yang tergeletak di jalan dengan kondisi yang sama, yaitu dengan kondisi organ bagian dalam korban tersebut yang dikeluarkan dari tubuh mereka. Tentu saja, para warga sekitar tahu bahwa pelaku penghilangan nyawa wanita-wanita tersebut berasal hanya dari satu orang, dikarenakan korban-korban tersebut memiliki kemiripan yang menjadi ciri khas dari pembunuh berantai tersebut. Yang mana sudah aku sebutkan barusan, yaitu organ bagian dalam yang dipisah secara paksa dari tubuh korban. Orang-orang yang tinggal di sekitaran White Castle tersebut kemudian menamai serial killer ini dengan nama Jack the Ripper. Polisi kemudian menyimpulkan bahwa Jack Ripper adalah tersangka atas hilangnya nyawa dari 5 korban, walaupun banyak orang yang percaya bahwa total korbannya bisa mencapai sekitar 11 orang. Polisi kemudian mencoba untuk memfokuskan investigasinya terhadap 5 korban tersebut, dikarenakan polisi hanya bisa memastikan bahwa hanya kelima korban ini saja yang berkaitan satu sama lain. 5 orang ini kemudian disebut The Canonical Five, dan nama dari 5 orang tersebut adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Sirrett, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Nah, nama Catherine Eddowes ini adalah nama yang harus kita ingat karena terbukanya identitas Jack the Ripper ini memiliki hubungan dengan Catherine Eddowes. Fast forward, setelah lebih dari 100 tahun tidak ada orang yang berhasil membongkar siapakah identitas dari Jack the Ripper ini, tiba-tiba ada seseorang yang mengklaim bahwa ia berhasil menemukan identitas Jack the Ripper ini.
Orang tersebut adalah seorang sejarawan dan seorang bisnismen yang berasal dari Inggris bernama Russell Edwards. Tidak banyak informasi yang bisa diketahui darinya, tetapi menurut informasi yang berhasil dikumpulkan, Russell Edwards ini merupakan seorang laki-laki berkebangsaan Inggris yang lahir pada tahun 1976. Pada saat ini, ia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, dan sekarang ia bertempat tinggal di bagian tenggara dari negara Inggris. Nama dari Russell Edwards ini benar-benar melejit ketika ia mengklaim bahwa ia berhasil membongkar identitas dari Jack the Ripper. Russell mengakui bahwa sudah sejak lama ia sangat terobsesi dengan kasus dari Jack the Ripper ini, yang mana kemudian ia menjadi sangat terobsesi dengan kasus ini. Ia kemudian menghabiskan banyak sekali waktu untuk membongkar kembali kasus-kasus lama yang berkaitan dengan Jack the Ripper dan mengobservasi kembali semua detail yang bisa ia kumpulkan. Dan semuanya dimulai ketika pada 8 tahun yang lalu ia membeli sebuah selendang tua. Selendang tersebut sangat tebal, berbahan sutra, dan rusak karena termakan usia. Sekilas, dilihat dari jauh, selendang tersebut hanya seperti selendang tua pada umumnya. Namun, siapa yang menyangka bahwa ternyata selendang tersebut adalah selendang yang berada di TKP penghilangan nyawa salah satu korban Jack the Ripper, yaitu Catherine Eddowes. Russell mengatakan bahwa dirinya dibantu dengan ahli tim forensik menganalisa DNA darah dan juga cairan sperma yang terdapat di shell tersebut. DNA darah yang terdapat di shell tersebut kemudian ia cocokkan dengan salah satu cicit dari Catherine Eddowes. Sementara DNA dari cairan sperma yang juga ia temukan di shell tersebut kemudian ia cocokkan dengan cicit dari keluarga Kominski, yaitu keluarga imigran yang berasal dari Polandia. DNA darah di shell tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Russell adalah milik dari Catherine Eddowes. Ia merasa sangat yakin karena mereka memiliki kemiripan DNA yang hampir sempurna. Sementara di saat yang bersamaan, kecocokan sel sperma yang ditemukan di shell tersebut juga terdapat di keluarga Kominski. Sehingga Russell menarik kesimpulan bahwa Jack the Ripper merupakan seseorang yang berasal dari keluarga Kaminski. Namun, siapa? Russell kemudian menelusuri catatan kepolisian. Akhirnya, Russell menemukan fakta bahwa ada salah satu anggota Kaminski pada tahun 1800-an akhir yang memiliki probabilitas yang sangat tinggi bahwa ia adalah Jack the Ripper. Orang tersebut bernama Aaron Kaminski. Beberapa hal yang menguatkan statement dari Russell yang mengatakan bahwa Aaron Kaminski adalah Jack the Ripper adalah 1. Aaron memiliki catatan kriminal di kepolisian pada tahun tersebut dan kepolisian sebenarnya juga sudah sejak lama mencurigai Aaron. Namun, mereka tidak dapat menangkap Aaron dikarenakan kurangnya bukti. Yang kedua, Aaron memiliki penyakit skizofrenia dan halusinasi yang akut yang membuatnya memiliki tendensi untuk bersikap kasar dan menyakiti orang lain. Yang ketiga, karena satu dan lain hal, Aaron juga diketahui sangat membenci kupu-kupu malam. Tercatat di laporan kepolisian bahwa Aaron sering sekali melakukan kekerasan kepada mereka. Dan yang terakhir, pada tahun 1919, Aaron Kominski dimasukkan ke rumah sakit jiwa Colney Hatch dikarenakan skizofrenianya yang sangat parah. Dan setelah ia masuk ke rumah sakit jiwa tersebut, tiba-tiba saja pembunuhan berantai yang memiliki pola khas Jack the Ripper tiba-tiba berhenti. Dengan fakta-fakta dan hasil tes yang aku sebutkan barusan, tidak heran bahwa tidak sedikit orang setuju dengan Russell dan menganggap bahwa Aaron Kaminski adalah identitas asli dari Jack the Ripper. Namun, walaupun banyak orang yang setuju, tidak sedikit juga orang yang menentang hasil riset dari Russell Edwards ini. Orang-orang yang tidak setuju ini tidak hanya berasal dari masyarakat yang menyukai konspirasi, akan tetapi sejarawan dan ahli forensik DNA, yaitu Jared Ambu, juga sangat menyaksikan hasil penelitian Russell Edwards ini. Mereka beranggapan bahwa banyak sekali celah dari penelitian yang ia lakukan yang diabaikan oleh Russell. Ditambah lagi, Russell juga tidak memiliki background penelitian dan riset yang kuat,
yang mana terlihat seolah-olah Russell melakukan penelitian ini secara terburu-buru dan lebih berorientasi ke bisnis. Beberapa bantahan yang diungkapkan oleh orang-orang diantaranya adalah 1. Shell yang dibeli oleh Russell ini tidak pernah diperlakukan sebagai barang bukti, sehingga tidak pernah diisolasi, dan sudah pasti Shell ini juga terkontaminasi oleh banyak sekali orang. Apakah Russell akan mengabaikan semua DNA yang terdapat di Shell tersebut? Yang kedua, dikarenakan DNA yang Russell gunakan untuk melakukan tes ini berasal dari ratusan tahun silam, banyak sekali bagian dari DNA tersebut yang pastinya sudah mengalami kerusakan. Sehingga, metode tes DNA yang dilakukan oleh Russell ini bukanlah metode tes DNA pada umumnya, melainkan tes DNA ini dinamakan mitokondrial. Orang-orang menyebutkan bahwa hasil tes yang dilakukan dengan cara mitokondrial tidak akan memberikan hasil tes yang akurat apabila kita bandingkan dengan tes DNA yang biasa pada umumnya. Yang ketiga, dalam kasus Jack the Ripper, tidak satupun kasus dari korban-korbannya mengalami pelecehan seksual. Tidak ada laporan kepolisian yang mencatat hal tersebut. Penyelidikan hanya menunjukkan bahwa penghilangan nyawa ini murni dilakukan hanya untuk benar-benar menghilangkan nyawa saja, tetapi bukan untuk pelecehan. Lantas, dengan fakta ini, apakah masih bisa dikatakan bahwa Aaron tetaplah pembunuhnya? Dan akhirnya, alasan yang keempat, bagaimana cara Aaron melakukan penelitian ini tidak ada atau belum dipublikasikan pada umum atau diterbitkan di jurnal ilmiah. Karena hal ini semakin menimbulkan keraguan bagi orang yang tidak mempercayai Russell. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk hari ini. Nah, setelah mendengarkan video ini, kalian tim yang mana nih? Apakah kalian lebih ke tim yang percaya bahwa Aaron adalah identitas asli dari Jack the Ripper, atau kalian di tim yang tidak percaya dan beranggapan bahwa Aaron bukan Jack the Ripper? Kalian bisa komen di bawah ya. Dan sekian dulu untuk video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komen, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Dadah!